Halo teman-teman, pernahkah Anda membayangkan memiliki anggur manis dan segar meski hanya punya sedikit ruang di rumah, seperti balkon, teras, atau halaman sempit? Mungkin terdengar mustahil, tapi sebenarnya sangat mungkin. Bahkan, Anda bisa menanam anggur yang subur dan menghasilkan buah hanya menggunakan kaleng cat bekas. Iya, benda yang biasanya dibuang bisa menjadi rumah bagi tanaman yang sehat dan produktif. Bayangkan, dari kaleng bekas sederhana itu, Anda bisa menumbuhkan anggur yang tidak hanya indah, tapi juga bernilai jual tinggi. Tidak hanya sebagai konsumsi pribadi, tetapi juga peluang usaha rumahan. Dalam video ini, saya akan membagikan rahasia budidaya anggur praktis untuk pemula, mulai dari persiapan awal, pemilihan bibit unggul, pembuatan media tanam, perawatan harian, manajemen resiko, hingga simulasi modal dan estimasi keuntungan. Dan yang lebih menarik, metode ini tidak memerlukan lahan luas, modal besar, atau peralatan mahal. Hanya dengan ketekunan, kesabaran, dan sedikit kreativitas, Anda bisa menanam anggur di rumah sendiri. Penasaran bagaimana kaleng cat bekas bisa menjadi sumber inspirasi, tanaman produktif, dan peluang bisnis kecil? Mari kita mulai perjalanan ini dengan langkah pertama, persiapan yang tepat agar sukses dari awal. Langkah pertama sebelum menanam adalah mempersiapkan segalanya dengan matang, karena fondasi yang baik akan menentukan keberhasilan seluruh proses budidaya. Pertama, tentukan lokasi. Anggur membutuhkan sinar matahari minimal 6 jam per hari, udara yang cukup, dan akses mudah untuk perawatan. Jika menanam di balkon atau teras, pastikan tanaman tidak terhalang tembok atau pohon besar, agar daun mendapat cahaya cukup. Kedua, siapkan kaleng cat bekas. Bersihkan kaleng dari sisa cat, bekas lem, atau kotoran lain. Buat lubang di bagian bawah untuk drainase agar air tidak tergenang, karena akar anggur mudah membusuk jika terlalu basah. Untuk stabilitas, Anda bisa menambahkan kerikil kecil di dasar kaleng. Ketiga, media tanam. Campuran tanah subur, kompos matang, sekam padi, dan sedikit pasir akan memberikan keseimbangan nutrisi dan drainase. Media ini harus gembur tapi tetap mampu menahan air secukupnya. Jika memungkinkan, ukur pH tanah. Anggur tumbuh optimal di pH 6-7. Tips tambahan, gunakan sekop kecil, sarung tangan, dan ember untuk memudahkan proses. Persiapan alat dan bahan sejak awal akan menghemat waktu dan membuat proses menanam lebih nyaman. Ingat, fondasi yang baik berarti setengah jalan menuju panen sukses. Tanpa persiapan yang matang, bibit unggul sekalipun bisa gagal tumbuh optimal. Jadi luangkan waktu untuk menyiapkan lokasi, kaleng, dan media tanam dengan hati-hati. Setelah media siap, langkah berikutnya adalah memilih bibit anggur unggul. Bibit yang sehat bukan hanya mempercepat pertumbuhan, tapi juga menentukan kualitas buah yang dihasilkan. Pilih bibit dengan batang kuat, daun hijau segar, dan akar yang tidak rusak. Hindari bibit dengan tanda penyakit atau bercak pada daun, karena ini bisa menular ke tanaman lain. Ada beberapa varietas anggur yang cocok untuk penanaman di rumah. Misalnya, varietas kecil manis untuk konsumsi pribadi, atau varietas berdaging besar yang lebih cocok dijual. Pilih varietas sesuai tujuan Anda, apakah untuk hobi, konsumsi keluarga, atau peluang usaha. Tips tambahan, jika membeli bibit dari penjual, pilih yang sudah terbiasa dengan media lokal. Bibit yang terbiasa dengan lingkungan setempat lebih cepat beradaptasi. Anda juga bisa mengambil bibit dari stek anggur yang sudah terbukti berbuah lebat. Dengan cara ini, peluang tanaman berbuah cepat lebih tinggi. Ingat, bibit unggul adalah kunci. Bahkan jika media tanam dan perawatan sempurna, bibit yang kurang baik akan memperlambat pertumbuhan dan menurunkan kualitas buah. Jadi, luangkan waktu untuk memilih bibit dengan cermat, karena investasi terbaik adalah bibit yang sehat dan produktif. Sekarang saatnya menanam bibit anggur ke dalam kaleng cat bekas yang sudah dipersiapkan. Pertama, isi kaleng dengan media tanam hingga hampir penuh. Pastikan campuran tanah, kompos, sekam padi, dan pasir gembur dan mudah ditembus akar, tapi tetap mampu menahan nutrisi dan air. Buat lubang kecil di tengah untuk menempatkan bibit. Jangan tanam terlalu dalam. Cukup tutupi akar dan biarkan batang tegak lurus. Jika terlalu dalam, tunas bisa sulit keluar dan pertumbuhan melambat.
Setelah menanam, siram bibit secukupnya. Ingat, jangan terlalu banyak karena kaleng kecil mudah tergenang. Sebagai tambahan, Anda bisa menambahkan kerikil kecil di dasar kaleng agar air mengalir lancar dan akar tidak membusuk. Tips praktis, gunakan tongkat kecil atau sumpit untuk menata akar agar tidak menggulung atau patah saat ditanam. Bibit yang akarnya rapi akan tumbuh lebih cepat dan sehat. Selama 1-2 minggu pertama, perhatikan bibit setiap hari. Tanda-tanda bibit mulai beradaptasi adalah daun mulai terlihat segar, batang tegak dan tidak ada layu. Jika ada daun yang menguning, itu tanda media terlalu basah atau nutrisi kurang seimbang. Ingat, penanaman yang tepat adalah fondasi agar anggur bisa tumbuh subur dan cepat berbuah. Bahkan sedikit kesalahan di awal bisa berdampak pada hasil panen nanti. Perawatan adalah kunci kesuksesan budidaya anggur, terutama jika ditanam di media terbatas seperti kaleng cat bekas. Pertama, penyiraman. Siram tanaman ketika permukaan tanah mulai kering. Anggur tidak suka tanah terlalu basah, tapi jangan biarkan terlalu kering juga. Anda bisa menyiram pagi atau sore agar air terserap optimal. Kedua, pemupukan. Gunakan pupuk organik cair atau kompos setiap 2-3 minggu. Jika ingin tanaman cepat berbuah, tambahkan sedikit pupuk NPK sesuai dosis pada fase pertumbuhan awal. Nutrisi yang cukup akan membuat daun hijau subur, batang kuat, dan bunga anggur muncul lebih cepat. Ketiga, pemangkasan. Pangkas tunas atau ranting yang tidak produktif, serta daun yang menghalangi sinar matahari, agar energi tanaman difokuskan pada pertumbuhan buah. Pemangkasan yang tepat juga mencegah tanaman terlalu rimbun dan memudahkan perawatan. Tips tambahan, gunakan ajir atau tiang kecil untuk menyangga tanaman agar batang tetap tegak dan tidak patah, terutama saat tanaman mulai berbuah. Perhatikan juga kondisi daun. Daun menguning bisa menjadi tanda kekurangan nutrisi, serangan hama, atau media terlalu padat. Jika hal ini terjadi, tambahkan pupuk organik, siram secukupnya, dan cek drainase kaleng. Cerita kecil, beberapa petani pemula menganggap penyiraman rutin hanya sekedar menyiram. Padahal, anggur di kaleng cat butuh perhatian ekstra. Air, cahaya, nutrisi dan dukungan fisik harus seimbang agar tanaman tidak stres. Perawatan harian yang disiplin akan membuat anggur tumbuh subur dan menghasilkan buah lebih cepat. Tidak semua proses menanam berjalan mulus. Ada beberapa masalah yang mungkin muncul dan harus diwaspadai. Pertama, daun menguning atau layu. Ini biasanya terjadi karena kelebihan atau kekurangan air. Pastikan drainase kaleng lancar dan jangan menyiram berlebihan. Kedua, serangan hama seperti kutu daun, ulat, atau kutu putih. Cara alami bisa dilakukan dengan semprotan air sabun ringan, neem oil, atau metode organik lain. Hama harus ditangani segera sebelum menyebar ke seluruh tanaman. Ketiga, akar terlalu padat. Jika kaleng terlalu kecil, akar tidak bisa berkembang dengan baik. Solusinya, gunakan kaleng yang cukup besar atau tambahkan nutrisi secara berkala. Tips tambahan, lakukan pemantauan harian. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk mengecek daun, batang, dan media tanam. Deteksi dini masalah akan menyelamatkan tanaman dari kerugian besar. Cerita nyata, beberapa petani yang gagal biasanya mengabaikan tanda awal masalah. Misalnya daun menguning dianggap normal. Akhirnya tanaman layu dan gagal berbuah. Dengan sedikit perhatian ekstra, resiko ini bisa diminimalkan. Ingat, budidaya anggur di kaleng cat bekas memang sederhana, tapi tetap membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap masalah bisa diselesaikan jika kita teliti, cepat bertindak, dan konsisten dalam perawatan. Sekarang mari kita membahas hal yang sangat penting bagi siapapun yang ingin menanam anggur sebagai usaha. Modal dan potensi keuntungan. Untuk satu tanaman anggur di kaleng cat bekas, modal awal sebenarnya sangat terjangkau. Anda hanya perlu membeli bibit unggul, media tanam seperti tanah, kompos, sekam padi, sedikit pasir, dan kaleng cat bekas. Jika dihitung secara kasar, biaya per tanaman bisa berkisar antara 30 hingga 100 ribu rupiah.
tergantung lokasi dan sumber bahan. Perawatan bulanan seperti penyiraman, pemupukan organik, dan perlindungan dari hama juga relatif murah. Apalagi jika Anda menggunakan bahan alami dari rumah atau sampah organik. Setelah 6 hingga 8 bulan, tanaman mulai berbuah. Rata-rata, satu tanaman bisa menghasilkan 2-5 kg anggur pada panen pertama. Jika dijual di pasar lokal atau online, harga per kilogram bisa mencapai 40 hingga 80 ribu rupiah, tergantung kualitas dan varietas. Jadi, jika satu tanaman menghasilkan 3 kg dan harga jual rata-rata 50 ribu per kilogram, keuntungan bersih bisa sekitar 150 ribu rupiah per tanaman. Bayangkan, jika Anda menanam 10 hingga 20 tanaman di teras rumah, ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang lumayan, bahkan dari ruang terbatas. Tips tambahan, Anda bisa menambah keuntungan dengan menjual bibit anggur sehat atau paket tanam siap pakai untuk pemula lain. Dengan sedikit kreativitas, modal kecil bisa berubah menjadi usaha yang stabil dan berkembang. Cerita nyata, ada beberapa petani urban yang awalnya hanya menanam 5-10 kaleng anggur di rumah. Sekarang memiliki puluhan tanaman dan pelanggan tetap. Yang membedakan mereka dari pemula lain adalah konsistensi perawatan dan keberanian memulai dari hal sederhana. Selain menjual buah anggur, masih banyak peluang tambahan yang bisa dimanfaatkan. Pertama, menjual bibit anggur unggul. Banyak orang tertarik menanam anggur sendiri, tapi kesulitan mendapatkan bibit sehat. Jika bibit Anda terbukti tumbuh subur, ini bisa menjadi sumber penghasilan baru. Kedua, paket tanam DIY. Anda bisa membuat paket lengkap, kaleng cat bekas, media tanam, bibit, dan panduan perawatan. Paket ini sangat diminati pemula yang ingin menanam di rumah tanpa repot menyiapkan semuanya sendiri. Ketiga, edukasi pertanian rumahan. Dengan membuat konten edukasi, workshop, atau kelas online, Anda bisa berbagi ilmu sekaligus membangun reputasi sebagai ahli budidaya anggur di rumah. Tips praktis, catat semua proses, hasil panen, dan trik yang berhasil. Ini akan membantu Anda mengembangkan usaha secara sistematis dan meminimalkan risiko. Cerita inspiratif, beberapa petani pemula yang memulai hanya dengan 3 hingga 5 kaleng, kini memiliki pelanggan rutin, menjual bibit, paket tanam, bahkan konten edukasi. Semua ini dimulai dari keberanian mencoba dan konsistensi dalam merawat tanaman kecil di rumah. Jadi meski Anda hanya memiliki lahan terbatas, kreativitas, ketekunan, dan inovasi akan membuka peluang yang luas. Budidaya anggur di kaleng cat bekas bukan hanya soal buah, tapi tentang menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat. Sampai di bagian akhir video ini, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Dari awal tadi, kita sudah melihat bahwa sesuatu yang tampak sederhana, seperti kaleng cat bekas, ternyata bisa menjadi awal dari sebuah harapan, peluang, dan bahkan sumber penghasilan. Budidaya anggur di kaleng cat bekas bukan hanya soal menanam tanaman. Ini adalah tentang cara berpikir, tentang keberanian memulai dari apa yang ada, bukan menunggu semuanya sempurna. Banyak orang menunda untuk memulai usaha atau bertani karena merasa tidak punya lahan luas, tidak punya modal besar, atau tidak punya pengalaman. Padahal, dari contoh sederhana ini, kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang bisa diubah menjadi solusi. Dari satu kaleng, satu bibit, dan satu niat baik, Anda bisa belajar tentang kesabaran. Setiap hari menyiram, merawat, memangkas, dan mengamati pertumbuhan tanaman. Proses ini mengajarkan bahwa hasil tidak datang secara instan, tapi selalu datang pada mereka yang konsisten. Anggur tidak berbuah keesokan hari setelah ditanam. Ia butuh waktu, perhatian, dan ketelatenan. Sama seperti usaha dan kehidupan kita. Apa yang kita tanam hari ini, baik itu tanaman, usaha, maupun kebiasaan, akan menentukan hasil yang kita petik di masa depan. Melalui metode sederhana ini, Anda tidak hanya bisa menikmati buah anggur hasil tangan sendiri, tapi juga membuka peluang baru. Peluang untuk menjual buah, menjual bibit, membuat paket tanam, berbagi ilmu, bahkan membangun komunitas kecil pecinta pertanian rumahan.
Jika hari ini Anda masih ragu untuk memulai, ingatlah bahwa tidak ada usaha besar yang lahir dari langkah besar pertama. Semua berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan keyakinan. Cukup mulai dari satu kaleng, satu bibit, satu sudut rumah yang terkena sinar matahari. Dari situlah perjalanan dimulai. Untuk Anda yang sudah mencoba menanam anggur di rumah, jangan ragu untuk terus belajar dan berbagi pengalaman. Pengalaman sederhana Anda bisa menjadi inspirasi besar bagi orang lain yang sedang mencari jalan untuk memulai. Dan untuk Anda yang baru akan memulai, semoga video ini bisa menjadi teman pertama dalam perjalanan Anda membangun usaha kecil yang jujur, alami, dan berkelanjutan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti sebagai tondonan, tapi benar-benar menjadi tindakan nyata. Karena ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan, meski perlahan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk yang sudah mendukung dengan subscribe, like, dan komentar. Semoga rezeki Anda dilancarkan, kesehatan selalu dijaga, dan setiap usaha kecil yang Anda lakukan dibalas dengan hasil yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat selalu, hasil yang manis tidak datang dari proses yang tergesa-gesa. Sama seperti anggur yang kita tanam sendiri, ia berbuah manis karena dirawat dengan sabar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menanam, tetap semangat berusaha, dan jangan pernah meremehkan langkah kecil yang Anda mulai hari ini.